Halo semuanya, masih bersama saya Pak Willy. Hari ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail dan jelas mengenai kesetimbangan partikel fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan yang akan dibahas secara mudah dan lengkap. Materi ini termasuk dalam hukum Newton tentang gerak yang akan terdiri dari beberapa video. Oleh sebab itu, silakan subscribe di channel ini untuk mendapatkan videonya secara lengkap. Mari kita mulai. 5 soal kesetimbangan partikel. Soal nomor pertama, sebuah balok masanya 5 kg bergantung pada langit-langit seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukan besar T1, T2, dan T3. Ya, mari kita gambarkan terlebih dulu gaya-gaya yang bekerja, mulai dari gaya luar, gaya berat ya. Di sini ada benda masanya M, berarti ada gaya berat W. Kemudian ada reaksi, karena ini digantung pada langit-langit, maka reaksinya seperti ini. Ya, ini W-nya itu adalah M kali G, 50, dan reaksinya seperti ini, R1 ke sana, dan di sini akan muncul juga reaksi kedua ya, R2 ya, di sini. Nah, untuk menghitung tegangan T1, T2, dan T3, karena tegangan tali adalah gaya dalam, maka kita harus mengambil free body ya, jadi bagian dari sistem ini. Nah, untuk menghitung T1, berarti kita ngambil free body yang memotong tali T1. Jadi free body-nya seperti ini, saya pilih motong T1. Oke, untuk menghitungnya, mari kita gambarkan ulang gaya-gaya bekerja di free body ini ya. Tentu saja di sini ada gaya berat dari sini, kemudian ini tali kepotong, berarti muncul tegangan tarik, arahnya menjauh ya, karena tali itu bekerja tegangan tarik. Nah, benda ini dalam keadaan setimbang, tentu saja sigma F-nya 0. Sehingga kita dapat kebersamaan gayanya hanya satu arah ya. Jadi dengan mudah kita tuliskan bahwa T1 sama dengan W ya. Jadi nilai T1 sudah kita dapatkan besarnya sama dengan 50 ya. Nah, bagaimana dengan T2 dan T3? Nah, seperti T1 berarti kita harus membuat free body diagram dulu. Dan saya pilih seperti ini, motong T2 dan T3. Kemudian kita pilih juga potongan supaya melewati besaran yang diketahui. Dalam hal ini T1 karena sudah dihitung, berarti saya ambil free body melewati ini. Kemudian saya gambar kembali gaya-gaya di sini. Di sini T1 saya gambar hitam karena sudah diketahui ya. Arahnya ke bawah, tegangan tarik. Kemudian di sini ke arah sana itu T2. Belum tahu ya. Kemudian di ke arah sana juga T3. Jadi di sini kita belum tahu dua buah gaya. Nah, untuk menghitung T2 dan T3 saya gambar kembali ya diagram vektornya supaya lebih bisa dianalisis ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu T1 karena sudah tahu besarnya, pasti ke bawah dan besarnya sama dengan 50 Newton ini. Kemudian saya gambarkan T2 dulu atau T3 terserah, dari ujung sini saya gambarkan T2. Kemudian sampai pada suatu tempat, dan gambar berikutnya adalah gaya T3. Dari sini harus kembali ke titik asal karena sigma F-nya 0, maka diagram vektornya tertutup ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa sudut 53 itu adalah sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan garis kerja gaya T2. Jadi kalau ini T2, kemudian saya buat garis horizontal, maka disinilah sudut 53. T1 kan vertikal, sehingga sudut yang di sini adalah 37. Kemudian di sini juga kita tahu bahwa sudut yang dibentuk antara T2 dan T3 di sini ya. Ini 90 karena ini 37 tambah 53 90, maka di sini juga 90. Jadi ini siku-siku. Jadi sekarang kita punya segitiga seperti ini. Sudutnya tahu. Kemudian sisi miring tahu. Kita akan menghitung T2 dan T3. Ini tinggal kita gunakan trigonometri biasa ya. Tentu saja di sini berlaku sigma F-nya tetap 0 ya karena bendanya diam. Dari diagram vektornya kita lihat bahwa dia kembali ke titik asal, berarti tertutup.
Nah, dari sini kita bisa menghitung langsung nilai T2. T2 itu adalah T1 kali cos 37 ya, karena dia di samping sudut. Nah, T1-nya sudah kita dapatkan tadi di sebelah sini, 50. Jadi dengan mudah kita substitusikan T2 sama dengan T1-nya 50, cos 37 itu sama dengan 53 4/5 ya. Dan dari sini kita bisa hitung T2-nya didapatkan adalah 40 ya, 10. Itu dari 50 bagi 5 kali 4. Nah, bagaimana dengan T3? Kita baca kembali diagram vektor ini. T3 ini ada di depan sudut 37, berarti T1 kali sin 37 ya. T3 itu T3 sebenarnya T1 sin 37. T1-nya sudah tahu 50. Sin 37 itu 3/5. Kita coret nih 50 sama 5, jadi 10 kali 3. Kita dapatkan angka 30 Newton. Jadi demikianlah besar T1 dan T2 dan T3 sudah kita dapatkan. Soal nomor 2. Pada sistem yang setimbang pada gambar, semua gesekan diabaikan. Tentukan perbandingan berat beban B dan beban C. Ya, kita mulai dengan menggambarkan gaya berat terlebih dahulu ya, WA, WB, dan WC. Kemudian gaya luar yang lain, yaitu berupa reaksi di atas di sini. Nah, karena ditanya perbandingan berat beban, dan berat beban itu terhubung dengan tegangan tali, maka kita beri nama terlebih dahulu tegangan tali antara ini kita sebut TA ya, ini TB karena dekat dengan benda B, dan ini TC. Nah, dari sini kita akan hitung gaya-gaya tersebut ya. Nah, karena tegangan tali itu gaya dalam, maka kita harus mengambil free body-nya. Sebagai contoh, saya akan menghitung tegangan tali TC. Berarti saya buat free body yang melewati tali TC seperti ini. Dan kalau kita buat persamaannya, karena di sini bendanya setimbang, berarti sigma F-nya 0, maka kita bisa langsung dapatkan bahwa TC ke atas sama dengan WC ya. Nah, bagaimana dengan A dan B? Pada prinsipnya sama. Jadi kalau kita menghitung TA di sini free body-nya nanti akan sama dengan WA ya. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita sekarang akan menghitung perbandingan beban B terhadap beban C ya. Jadi kita harus membuat free body lagi yang mengkaitkan antara B dan C. Saya pilih free body ini ya. Jadi free body-nya melewati tali TA, kemudian tali TC dan beban B. Jadi TB-nya tidak saya potong ya. Nah, untuk itu kita gambarkan free body-nya. Di sini ada 3 gaya yang terbentuk ya, itu adalah TC, kemudian TA dan WB. TC itu sama dengan WC dan TA sama dengan WA, jadi bisa digantikan. Di antara 3 gaya itu yang saya sudah tahu adalah arah WB. WB itu pasti ke bawah ya. Kemudian saya gambarkan yang keduanya adalah TC. TC di sini ya. Ya, arahnya kira-kira seperti itu miringnya. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai di suatu tempat, dan saya harus menggambarkan berikutnya adalah WA, tapi harus kembali ke titik asal. Dan di sini siku-siku. Jadi di sini kita buat garis kembali ke titik asal vektor WB. Jadi inilah diagram vektornya. Kemudian kita lihat di sini sudut 60 derajat ya. Itu adalah garis horizontal dengan garis kerja gaya TA ya. Jadi kalau TA atau WA ini saya buat garis horizontalnya di sini atau di sini, maka sudut dibentuk 60 derajat. Ini garis horizontal dan garis vertikal. Siku-siku berarti ini 30. Ini siku-siku berarti yang sini 60. Ya, mari kita fokus di sudut 60 ini saja ya. Karena WB sudah tahu, berarti kita akan hitung WA dan WC, atau bisa kita langsung mendapatkan sebenarnya nilai perbandingan WB dan WC sebenarnya kan udah sederhana ya. Jadi WB bagi WC ya, tentu saja adalah sekan. Sekan dari sudut ini 60 derajat. Dan kalau kita hitung, sekan itu adalah 1 per cos. Jadi 1 per cos 60. Cos 60 setengah. Jadi WB per WC, 1 dibagi setengah.
Tentu saja sama dengan 2/1 atau 2. Soal nomor 3. Sebuah sistem yang berada dalam kesetimbangan terlihat seperti gambar. Jika gaya gesekan yang dialami balok 6 kg adalah 15 Newton, jadi ini balok 6 kg terletak di atas meja, dia ada gesekannya besar 15 Newton. Hitunglah koefisien gesekan antara balok dan meja. Massa maksimum M. Ya, kalau ini terlalu besar berarti kemungkinan besarnya kan bergerak ke bawah. Jadi M-nya adalah nilai maksimum supaya dia mencapai kesetimbangan. Oke, mari kita gambarkan terlebih dulu gaya luar, yaitu ada W1. W1 besarnya M kali G tentu saja. Jadi 6 kali 10 ya, yaitu 60. Kemudian di sini ada M, benda kedua ini, saya anggap benda kedua, maka beratnya adalah W2. Karena masanya belum tahu, berarti kalau G-nya 10, jadi tinggal 10 M. Satuannya Newton. Ini beratnya ya. Nah, kita gambarkan gaya luar yang lainnya. Tentu saja ada reaksi ya, karena ini benda ini diletakkan di atas meja, berarti ada gaya normal. Ya. Seperti ini ya, N1 saya sebut. Kemudian tadi ada gaya gesek. Gaya gesek ini mencoba menahan benda supaya tidak bergerak ke kanan. Ya, jadi di sini gaya geseknya menghalangi supaya benda ini tidak bergerak ke kanan atau mencapai kestabilan ya. Ini diberi nama friction F, gaya gesek. Kemudian ini juga tergantung pada langit-langit talinya, maka akan ada reaksi ke arah sini ya. Nah, untuk itu kita mulai menghitung koefisien gesekan, berarti di sini hubungannya berarti kita harus tahu berapa F dan N1 ya. Nah, berarti saya ambil free body ya seperti ini. Saya coba gambarkan ulang di tempat yang baru. Di sini kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada W1 ya. Kemudian ada gaya normal, ada gaya gesek, dan ada gaya tegangan tali ya. Ini gaya dalam T1 ini. Nah, untuk mempermudah kita gambar. Ini gayanya dalam dua arah ya. Berarti saya bikin sumbu X, sumbu Y-nya biasa horizontal vertikal. Kalau kita mulai dari sigma Fy ya, sigma Fy itu berarti dalam arah vertikal, bendanya kan diam. Berarti jumlah gayanya dalam arah vertikal itu bernilai 0. Artinya gaya yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi saya bisa tahu langsung nilai gaya normalnya N1 sama dengan W1 yaitu 60 Newton. Sudah dihitung di depan tadi ya. Oke. Nah, kita akan menghitung gaya gesek dulu, yaitu hubungannya dapat dari F sama dengan mu kali N. Mu-nya mu statik, tentu saja karena ini kondisi masih diam. Nah, kalau kita substitusikan F-nya 15 dari sini, mu-nya kita hitung, N-nya dari sini. Ya, N1 maksudnya ini ya. 60. Jadi koefisien gesekan mu statiknya adalah 1/4 tanpa satuan ya. Nah, bagaimana dengan massa maksimum? Berarti kita harus membuat kesetimbangan di sini ya. Jadi saya pakai keseimbangan luar saja, yaitu antara gaya F, kemudian gaya W, dan gaya R. Karena di sini N1 dan W1 langsung menghilangkan. Jadi keseimbangan luarnya tercapai antara W2 ini ke bawah, kemudian gaya reaksi di sini, dan gaya gesek ke sini. Nah, di sini jelas bahwa 30 derajat itu adalah sudut antara garis horizontal dan garis kerja gaya R ya, atau T yang ini ya, yang miring ini. Sama dengan R. Jadi sudutnya 30. Nah, di sini saya tahu bahwa nilai F tahu, R saya nggak perlu tahu ya. Dan W2 saya belum tahu dan bisa dihitung. Kita cari korelasi antara W2 dan F dan sudut 30, tentu saja kita gunakan tangen ya. Tangen 30 sama dengan W2 dibagi dengan F ya, depan per samping. Jadi kalau kita mau hitung W2-nya, tangen 30 itu adalah 1/3 akar 3 atau akar 3/3. W2-nya di sini yaitu 10 M ya. Nah, bagaimana dengan F-nya? F-nya sudah tahu 15 Newton. Nah, dari sini kita bisa selesaikan persamaannya, tinggal dikali silang.
Jadi M sama dengan kali silang ya. Jadi 15 bagi 3 nanti jadi 5. 10-nya pindah jadi 5/10. Itu setengah akar 3. Jadi nilai M maksimumnya adalah setengah akar 3. Ya, oke, sekarang kita akan melihat soal yang keempat ya. 4 itu soalnya seperti berikut ya. Sebuah bola bermasa 3 kg terletak antara dinding licin yang membentuk sudut theta. Tangan theta sama dengan 3/4 terhadap horizontal. Seperti gambar ya. Jadi ini diapit oleh sudut yang tidak tahu misalnya, yaitu 90 min theta sebenarnya. Tentukan gaya normal oleh dinding dan gaya normal oleh bidang miring. Ya, mari kita gambarkan kembali gaya-gaya luarnya, mulai dari gaya berat ya, yaitu cuma satu bendanya W. Dan kalau kita hitung W sama M kali G, M-nya 3 berarti 30 Newton ya. Kemudian kita gambarkan gaya luarnya yaitu reaksi. Di sini ada 2 yang menahan bola ini, yaitu dari bidang miring NB saya sebut. Dan satu lagi dari dinding yang kiri ini ya, yang merah, ND. Jadi keseimbangan terbentuk antara 3 gaya ini, W, ND, dan NB ya. Nah, sekarang kita gambarkan kembali ya bendanya, free body-nya ya, biar memudahkan menganalisisnya seperti ini. Jadi di sini ada 3 gaya. Pertama kita gambarkan gaya berat dulu ya. Kemudian kita bisa memilih berikutnya gambar gaya NB atau ND. Saya pilih ND dulu ya, horizontal ke kanan sampai pada suatu tempat, dan di sini kita gambarkan lagi NB ya, tentu saja seperti ini, dan kembali ke titik asal. Jadi inilah kesetimbangan sigma F-nya 0. Kemudian kita lihat di sini theta itu adalah sudut antara garis horizontal sama bidang miring. Jadi kalau saya buat ini garis bidang miring, berarti theta yang ini. Ini siku-siku. Berarti ini 90 min theta, atau yang ini theta ya. Ini siku-siku juga. Nah, dari sini kita sudah tahu nilai W-nya. Kita akan mencari nilai NB dan ND. Ini tentu saja mudah. Misalkan saya cari NB dulu ya. Biasa W per NB itu adalah cos theta ya. Maka NB berarti W dibagi cos theta ya. Jadi sisi miring pasti lebih besar, sehingga pembaginya itu bilangan yang kurang dari 1 ya. W per cos theta. Nah, kita substitusikan besaran W-nya itu adalah 30 dari sini. Kemudian cos-nya, tangan tetanya 3/4, berarti cos tetanya 4/5 ya. Oke. 30 kali 5, 150 bagi 4. 150 bagi 4 itu sama dengan 37,5 ya. Jadi NB-nya adalah 37,5 Newton. Nah, bagaimana dengan yang satunya lagi itu ND ya. Dengan cara yang sama, tinggal kita tarik korelasi antara W, ND, dan theta. Ini lebih mudah kita gunakan tangan ya. Jadi ND per W itu kan tangan ya, ND per W tangan. Jadi kalau kita menghitung ND, tinggal kali silang aja. ND sama dengan W kali tangan theta. W-nya tahu 30, tangan theta juga dikasih tahu, yaitu 3/4. Ini 30 dikali 3/4 ya 22,5 ya. Satuannya jangan lupa Newton. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima ya. 2 buah bola identik dengan massa 30 kg disusun seperti gambar. Jadi ini bola pertama, ini bola kedua, susunnya seperti ini. Di sini diketahui sudutnya 30 ya. Tahu dari mana ini? Kelihatan garis mendatar dan ini garis penghubung. Ya, tentu saja sin 30 kan setengah, berarti ini R, ini 2R, betulnya 30. Nah, bagaimana reaksi yang dilakukan oleh dinding kiri ini, kemudian lantai, dan dinding kanan. Jadi kalau misalkan kita gambarkan mulai dari gaya luarnya ya, yaitu gaya berat dulu ya, W1 ini. Kemudian W2 ke bawah juga. Nah, karena dia identik berarti
nilai W1 sama dengan W2 ya, yaitu M kali G misalkan. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan lagi gaya luar yang lain, yaitu reaksi. Mulai dari A, gaya normalnya ke kanan. Kemudian yang lantai ke atas. Kemudian dinding kanan menahan, jadi ke kiri ya, gaya normalnya. Nah, di sini kita lihat bahwa keseimbangan terjadi antara W1, W2, NA, NC, dan NB. Sepintas banyak variabelnya 3, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya, sebenarnya kita bisa langsung menghitung nilai NB ya. Jadi gaya vertikalnya kan W1 dan W2 ke bawah dan ke atas NB. Sehingga tentu saja kita dengan mudah bisa tuliskan sigma Fy sama dengan 0, NB-nya itu adalah W1 plus W2 atau 2W. Karena W-nya 300 ya, M-nya 30, berarti NB-nya 600 Newton. Nah, di sini juga kita melihat bahwa NA sama NC saling berlawanan, berarti besar NA sama dengan besar NC. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita gunakan free body ya. Free body, misalkan kita menghitung NA atau NC. Sepertinya lebih mudah kita menghitung NC karena gaya-gaya yang terlibatnya sedikit ya. Coba kita gambarkan free body-nya seperti ini dulu ya. Berarti nanti kita gambarkan lagi untuk menganalisis persamaannya seperti ini. Di sini gambarkan lagi gaya luarnya. Mulai dari W2 di sini. Kemudian ada gaya gaya normal. NC ke kiri ya. Nah, di sini bola yang satu ini seolah-olah menahan benda dua, jadi ada seperti reaksi. Nah, ini kita sebut sebagai gaya kontak. Saya sebutnya K21 ya, gaya kontak pada benda dua akibat benda satu. Dan ini sudutnya 30 seperti ini ya. Nah, ini gambarnya mungkin kurang jelas, jadi kita gambar kembali diagram gayanya atau diagram vektornya antara K21, W2, dan NC seperti berikut ya. Kita mulai dari yang diketahui dulu ke bawah, yaitu W2 ya, sama dengan W. Kemudian saya gambarkan berikutnya, kita pilih saja K dulu, oke, ke sana, kira-kira seperti ini. Kemudian sampai mana? Ya, sampai di situ tempat, dan kita gambarkan NC-nya itu adalah horizontal dan kembali ke titik asal. Ini kita sebut sebagai NC. Nah, 30-nya kalau kita perhatikan, itu adalah sudut antara garis horizontal ya dan garis kerja gaya K21. Jadi kalau di sini K21 ini garis horizontal termasuk NC, jadi 30-nya ini. Ini siku-siku ya antara vertikal dan horizontal NC. Siku-siku, jadi 30 60. Oke, kita fokus ke 30 saja. Kita akan menghitung NC ya, K21 tidak perlu kita hitung. Jadi korelasi yang paling sederhana yang bisa kita buat antara W, NC, dan 30 itu adalah seperti berikut ya. W dibagi NC sama dengan tangan 30 ya, depan per samping. Kalau kita kali silang, jadi NC sama dengan W per tangan 30. Oke, jadi NC-nya adalah akar 3W ya. W-nya 300, jadi substitusi 300 akar 3. Nah, seperti saya bilang tadi, untuk menghitung NA, kita gunakan keseimbangan luar dari soal saja, nggak usah pakai keseimbangan dalam. Jadi kita bisa tuliskan sigma Fx sama dengan 0, maka NA sama dengan NC, sama dengan 300 akar 3. Ini adalah bagian akhir dari kesetimbangan partikel fisika kelas 10 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan yang dibahas secara mudah dan lengkap. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan, silahkan kerjakan sendiri ya. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan 5 soal di dalam video ini, kemudian jawaban dari soal latihan, dan juga rangkuman materi dari keseimbangan partikel fisika kelas 10 ini, saya sertakan materinya yang ada di link dalam bagian deskripsi. Nyalakan lonceng notifikasi ya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video soal dan pembahasan soal khusus fisika di video berikutnya. Tentu saja subscribe dulu bagi yang baru bergabung di channel ini. Oke, terus semangat belajar supaya sukses studinya dan terima kasih.